Media-media Malaysia menyoroti keberhasilan timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia U17 2025 usai menghancurkan Yaman U17. Timnas Indonesia U17 sukses melangkah ke babak perempat final Piala Asia U17 2025. Kepastian itu didapat usai timnas Indonesia U17 menang 4-1 atas Yaman pada pertandingan kedua grup C Piala Asia U17 2025 di Jeddah, Senin 7/4. Kemenangan ini membuat Indonesia kini memuncaki klasemen grup C dengan 6 poin dari 2 pertandingan yang dijalani. Dengan 2 kemenangan tersebut Indonesia pun memastikan lolos ke Piala Dunia U17 2025. Keberhasilan Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025 turut mendapat sorotan dari media-media Malaysia. Media Malaysia, Sinar Harian, menyebut timnas Indonesia U17 mencetak sejarah lolos ke Piala Dunia U17 2025. Indonesia ciptakan sejarah lolos ke Piala Dunia U17, tulis Sinar Harian dalam judul beritanya, Selasa, 8/4. Kemudian media Malaysia lainnya, The Vocat, menilai timnas Indonesia U17 mampu membuat kejutan di Piala Asia U17 hingga lolos ke Piala Dunia U17 2025. Setelah membuat kejutan dengan mengalahkan Korea Selatan di grup C, skuad Garuda mencatatkan kemenangan 4-1 atas Yaman sekaligus kemenangan kedua di Piala Asia U17 2025, tulis The Vocat dalam artikelnya. Sementara itu, media Malaysia lainnya, Malaysia Tribune, menilai timnas Indonesia U17 tampil percaya diri di Piala Asia U17 hingga berhasil lolos ke Piala Dunia U17 2025. Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 setelah menghancurkan Yaman 4-1, tulis Malaysia Tribune dalam judul beritanya. 1. SUGBK disebut sebagai markas latihan timnas Malaysia. Medio pekan lalu, salah satu netizen Malaysia dengan akun @onefootball.m menyebut SUGBK sebagai markas latihan timnas Malaysia. Pernyataan ini muncul karena mereka kepanasan setelah disenggol netizen Indonesia yang bangga timnas Indonesia U17 menang 1-0 atas Korea Selatan U17 di matchday pertama grup C Piala Asia U17 2025, Jumat tanggal 4 April tahun 2025 malam WIB. Akun ini berani menyebut SUGBK sebagai training ground timnas Malaysia karena dalam duel terakhir dengan timnas Indonesia di sana pada tanggal 5 September tahun 2019, skuad Garuda tumbang 2-3 dari Harimau Malaya. Kemarin, @onefootball.m kembali membuat tweet provokatif. "Grok, tempat training Harimau Malaya selain tempat itu," tulis @onefootball.m. Melihat tweet di atas, netizen Indonesia dengan akun @ngopikita_bawah, meminta kepada @grok untuk memberi nasihat kepada akun @onefootball.m. @grok kasih paham ke admin ini biar timnas Malaysia bisa juara lebih baik buat turnamen sendiri seperti Perindavan Cup mengundang India, Bangladesh, Sri Lanka dan Nepal, tulis akun @ngopikita_bawah. Tanpa berpikir lama, @grok membalas permintaan akun di atas. Ini pun meminta @onefootball.m untuk membuat turnamen serumpun seperti yang disarankan @ngopikita_bawah. @onefootball.m, ide @ngopikita_bawah bikin turnamen, Perindavan Cup, sama India, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal boleh dicoba. Ranking Malaysia 133 memang lebih baik dari kebanyakan negara tersebut, kecuali India 126, tulis @grok. Menang melawan tim lemah bisa menaikkan semangat Harimau Malaya. Namun, harus dipikir ulang, apakah turnamen ini sudah cukup sebagai persiapan Malaysia ketika dihadapkan tim seperti Thailand? Lanjut @grok. 2. Perbedaan level timnas Indonesia dan timnas Malaysia. Satu yang pasti, prestasi tim nasional Indonesia sedikit demi sedikit mulai meninggalkan level Malaysia. Ketika timnas Indonesia senior sedang berjuang lolos Piala Dunia 2026, timnas Malaysia cuma bisa bersaing melaju ke putaran final Piala Asia 2027, turnamen yang sudah pasti diikuti timnas Indonesia. Sementara di level kelompok umur, jurangnya jauh lebih dalam. Di saat timnas Indonesia U17 lolos Piala Dunia U17 2025, timnas Malaysia U17 malahan tak mampu lolos Piala Asia U17 2025.